Oke, kita bertemu kembali pada perkuliahan cyber forensik. Nah, pada pertemuan hari ini kita sedikit bermain puzzle bagaimana kita melakukan investigasi di network forensik. Nah, ini teman-teman bisa akses contohnya di Forensic Contest. Ini contoh permainan puzzle investigasi pada tahun 2009. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini kita akan melakukan investigasi berdasarkan studi kasus yang diceritakan. Nah, ceritanya ada tersangka bernama si Undercover. Dia mencuri resep rahasia dari suatu perusahaan. Lalu si staf keamanan di sana berhasil memonitoring aktivitas si N ini, kemudian melakukan melakukan paket capture. Nah, didapatkan bahwa komputernya si N itu dengan IP 192.168.158. Nah, ini IP-nya. Di sini IP-nya si komputernya N. Lalu si N ini terindikasi mengirimkan instant messaging atau IMs menggunakan jaringan wireless. Nah, di sini didapatkan paket capture-nya. Nah, tugas kita adalah menganalisa paket capture tersebut sehingga didapatkan informasi-informasi yang diminta. Yang pertama, siapa nama temannya si N, lalu message atau pesan apa yang dikirimkan melalui email conversation-nya, lalu ada file apa yang dikirimkan si N. Nah, kita coba tiga informasi ini dulu kita cari dalam barang bukti atau TCP/DUMP yang dilakukan oleh staf keamanan tersebut. Nah, di sini diberikan file evidence-nya atau barang buktinya di sini, lalu diberikan MD5-nya. Gunanya buat apa? Ini untuk memastikan bahwa barang buktinya itu masih original atau belum dimodifikasi atau intinya itu masih sesuai dengan kasusnya, jadi belum dimodifikasi oleh pihak lain ataupun diedit. Oke, kita akan mulai menganalisa paket dari si N ini. Lalu kita download dulu ya buktinya. Jadi kita akan membahas 3 pertanyaan dulu, yaitu yang pertama nama temannya si N, lalu conversation ataupun percakapan si N dengan si badinya itu, dan yang ketiga itu adalah file apa yang dikirimkan oleh si N. Oke, kita lanjut investigasi kasus ini. Pertama-tama teman-teman lakukan adalah mencocokkan nilai MD5-nya sesuai dengan info pada kasus tersebut. Nah, di sini kita cocokkan. Saya menggunakan tools has my file. Nah, di sini nama filenya evidence01 pcap. Nah, ini kita cocokkan MD5-nya. Nah, ini kita cocokkan MD5 ini dengan soal. Nanti kalau teman-teman cocokkan dan hasilnya identik atau sama, berarti itu filenya masih original atau belum pernah dilakukan editing ataupun perubahan untuk barang bukti tersebut. Oke, setelah kita memeriksa hash filenya atau MD5-nya, setelah kita cocokkan adalah sama atau identik, berarti file evidence 01 pcap ini belum
masih original atau tidak ada modifikasi untuk barang buktinya. Kita lanjut menganalisa paket capture yang dilakukan oleh si staf keamanan dalam percakapan si N dengan teman chattingnya. Di sini ada beberapa protokol yang berhasil tercapture, teman-teman bisa lihat. Kita perlu mengetahui pertama-tama instant messaging itu menggunakan protokol apa. Nah, setelah teman-teman ketahui bahwa instant messaging atau IM itu menggunakan protokol SSL atau Secure Socket Layer. Nah, di sini berada pada segmen nomor 23. Di sini menggunakan protokol SSL. Ini yang segmen yang pertama, 23. Nah, lalu kita lakukan decoding untuk protokol ini untuk memudahkan menganalisa. Kita klik kanan, lalu kita decode S. Nah, di sini kita ganti TCP port. Nah, ya, kalau teman-teman ketahui SSL menggunakan port 443. Lalu kita berubah jadikan EMS protokolnya. Lalu kita oke. Nah, sudah ada perubahan. Ini M. Lalu kita lakukan follow TCP streamnya. Oke, di sini semua. Segmen 23, 24, 25, dan seterusnya. Ini yang percakapan si N dengan teman chattingnya. Kita lanjut yang pertanyaan pertama. Siapa atau apa nama username teman chatnya si N? Nah, di sini secara kasat mata sudah dapat dilihat bahwa IP-nya si N kan ini 192.168.1.198. Dia mengirimkan messaging dengan outgoing kepada sec 558 user 1. Ini pada segmen 25. Nah, inilah jawaban pertanyaan pertama, yaitu siapa nama badinya si N dalam instant messaging atau IM. Ini dah ketemu jawabannya, yaitu sec 558 user 1. Atau detailnya bisa lihat di sini, di messaging outgoing-nya. Nah, ini nama badinya. Body name, sec 558 user 1. Oke, sudah terjawab pertanyaan yang pertama, siapa nama badinya yang diajak percakapan rahasia dengan si N. Lalu kita lanjut dengan pertanyaan kedua, yaitu apa isi percakapan si N dengan si badinya ini. Nah, di sini bisa langsung teman-teman lihat di message-nya. Nah, ini si message-nya. Si N itu mengirimkan resep rahasia perusahaannya kepada si badinya ini. Kira-kira seperti ini yang bisa saya highlight, ini isi pesannya. Jadi sudah terjawab pertanyaan kedua. Pesan rahasia yang dikirimkan si N dengan si badinya. Jadi bisa dilihat pada message-nya pada segmen yang sama, di segmen 25, messaging aims-nya. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa nama file yang dikirimkan oleh si N? Nah, kita lihat lagi di sini yang berupa outgoing. Nah, di sini ada nih. Ada di segmen 92 ada outgoing lagi ke sec 558. Nah, di sini udah kelihatan. Dia mengirimkan file namanya
recipe.docx. Jadi kalau lihat dari ekstensinya .x berupa dokumen. Jadi dia mengirimkan file dokumen dengan nama resepi. Nah, kalau kita kaitkan dengan pesan yang tadi bahwa si N ini ingin membocorkan resep rahasia dari perusahaannya yang dikirimkan kepada badinya, kepada teman chatnya, dengan nama chatnya itu, teman badinya itu sek 558 user 1. Dengan nama file yang dikirimkan itu adalah recipe.docx. Jadi sudah terjawab 3 pertanyaannya. Yang pertama itu nama badinya, pesan apa yang dikirimkan, dan file apa, nama file apa yang dikirimkan oleh si N. Jadi sudah terjawab ya 3 pertanyaan itu. Teman-teman bisa coba bermain-main dengan pasal network forensik. Untuk pertanyaan keempat, 5, 6, teman-teman bisa coba bagaimana cara menginvestigasinya. Sebenarnya jawaban-jawabannya itu sudah ada banyak, baik di Google ada, maupun di YouTube sudah ada mengenai jawaban-jawaban dari pasal-pasal forensik dari tahun 2009 tersebut. Jadi teman-teman bisa mencoba berlatih bagaimana cara menganalisa ataupun menginvestigasi dari suatu kasus yang sederhana. Oke, cukup sekian video hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.